Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia sebentar lagi akan dimulai. Untungnya, jelang bermain di babak itu, Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dengan hadirnya Maarten Paes di sektor penjaga gawang. Hal inilah yang langsung mendapatkan perhatian dari rival-rival Indonesia di grup C, seperti Arab Saudi hingga Australia. Mereka menilai dengan hadirnya Maarten Paes, Indonesia bisa menurunkan skuad full Eropa semua. Tak hanya itu, ada cerita lain soal Cindo yang ternyata lebih memilih Indonesia ketimbang Cina. Lantas bagaimana ceritanya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia terus membangun kekuatan agar bisa bersaing di pentas Asia. Kini kerja keras dari Indonesia akhirnya mulai membuahkan hasil saat mereka lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nantinya tim Garuda bakal bersaing dengan tim-tim kuat dari Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, hingga Cina. Jika melihat lawan yang dihadapi Indonesia, tentunya sebuah lawan yang sangat berat. Sehingga tak heran, di babak ketiga nanti status tim Indonesia bukanlah unggulan, melainkan kuda hitam yang siap memberikan kejutan. Untuk memberikan kejutan kepada lawan-lawannya, timnas Indonesia langsung berbenah. Yang pertama, mereka merekrut Yong Ki-hun sebagai pelatih striker. Pelatih asal Korea Selatan itu diharapkan bisa membuat lini serang Indonesia menjadi tajam. Dan terbaru, Indonesia kembali mendapatkan tambahan pemain. Pemain yang dimaksud adalah Maarten Paes, sosok penjaga gawang yang sebenarnya sudah menjadi WNI beberapa waktu yang lalu, tapi baru bisa membela Indonesia mulai bulan ini. Dengan kehadiran Maarten Paes, maka Indonesia bisa menggunakan semua pemain Eropa di setiap posisi, mulai dari penjaga gawang hingga penyerang, sebuah momen yang pastinya jarang terpikirkan. Momen inilah yang juga bisa membuat kekuatan Indonesia bertambah dan bisa merepotkan lawan-lawannya di grup C. Graham Arnold waspadai kekuatan Indonesia. Gebrakan yang dilakukan oleh Indonesia kembali mengingatkan kita soal ucapan Graham Arnold di ajang Piala Asia yang lalu. Saat itu, Graham Arnold mengatakan jika timnya harus bersiap jika bertemu Indonesia. Persiapan yang dimaksud adalah soal duel fisik yang pastinya lebih keras, karena hampir pasti para pemain Australia bakal berduel dengan pemain-pemain Indonesia kelahiran Eropa, seperti Jait Zes, Tom Haye, hingga Jordi Amat. Sepak bola Asia berkembang pesat, kami sudah menduga hal itu, itulah yang kami katakan kepada para pemain. Siap-siaplah bertarung, bersiaplah untuk duel fisik, karena itu yang dibawa Indonesia, kata Graham Arnold pada AFC. Mancini, Indonesia adalah tim yang berpotensi menyulitkan. Tak hanya pelatih Australia, pelatih Arab Saudi yakni Roberto Mancini akhirnya juga memberikan komentar soal kekuatan Indonesia. Bagi pelatih asal Italia itu, Indonesia adalah tim yang memiliki potensi untuk membuat timnya kerepotan. Alasannya adalah dengan kehadiran pemain Eropa yang selama ini telah menghiasi barisan pemain timnas.
Untuk masalah ini, Mancini sudah pernah melihatnya secara langsung saat dirinya menonton pertandingan Indonesia di ajang Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Potensi STY gunakan full pemain Eropa. Dengan hadirnya Martin Paes, STY bisa saja menurunkan semua pemain keturunan di starting line up. Untuk penjaga gawang pasti akan diperankan oleh Martin Paes yang baru saja bergabung. Sementara posisi back akan diisi oleh Jay Itzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Ketiganya bakal mendapatkan bantuan dari Sandy Walsh dan Kelvin Verdonk di posisi back sayap. Untuk posisi gelandang akan diperankan oleh 3 pemain, yakni Tom Haye, Ivan Yenar, dan Nathan Choon. Sementara penyerang akan dibebankan kepada 2 pemain, yakni Ragnar Orantmangun dan Rafael Struijk. Jika Sinteyong menurunkan semua pemain tersebut, itu adalah untuk pertama kali Indonesia memakai pemain keturunan di starting line up mereka. Cindo lebih dukung timnas ketimbang Cina. Tak hanya Australia dan Arab Saudi, Cina juga menjadi tim yang menjadi rival Indonesia di babak ketiga nanti. Jika berbicara soal rivalitas dengan Cina, ada sebuah cerita menarik yang baru-baru ini terjadi. Cerita yang dimaksud adalah saat Cindo lebih mendukung timnas Indonesia ketimbang Cina. Padahal di negara lain, orang keturunan Cina lebih mendukung timnas Cina ketimbang mendukung negara tempat mereka dilahirkan. Contohnya yang terjadi di Malaysia dan Singapura. Namun hal itu nyatanya tidak berlaku di Indonesia, karena Cindo di Indonesia lebih memilih mendukung timnas ketimbang Cina di babak ketiga nanti. Mari kita tunggu saja persaingan grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Semoga dengan kehadiran Martin Paes, Indonesia bisa meraih hasil maksimal di lapangan. Untuk laga pertama, Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi. Baru selang beberapa hari kemudian, Indonesia akan menjamu Australia di GBK. Jadi itulah cerita jelang dimulainya babak kualifikasi Piala Dunia antara timnas Indonesia melawan rival-rivalnya di grup C. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.